Sekedar informasi, saya memiliki akun di Unacademy dan di sini saya telah banyak mengupload video-video pembelajaran fisika SMA dan di sini video-video saya tersusun secara sistematis dan rapi ya. Ada fluida, ada hukum Newton dan terapannya ya. Kemudian ada gerak, ada usaha dan energi dan ini akan saya update tiap pekan ya. Jadi tiap pekan saya akan update, silakan kalian kunjungi dan follow. Dan bagi kalian pengguna smartphone, tidak usah khawatir, kalian tidak perlu ikut kursus yang mahal di luaran sana. Kalian cukup menginstal saja aplikasinya di Play Store, namanya Unacademy Learning, kemudian search nama saya. Dari situ kalian telah bisa menonton video-video saya tentang fisika SMA. Dan silakan follow juga ya. Dan di sini file presentasi dari para tutor itu bisa di-download ya, karena filenya dalam bentuk PowerPoint. Oke, silakan kalian kunjungi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang perkalian vektor. Kita tahu bahwa perkalian vektor itu ada dua jenis kan. Yang pertama adalah dot product atau kadang juga disebut scalar product, karena memang hasil dari dot product ini adalah dalam bentuk skalar ya, bukan vektor, sehingga kadang juga disebut scalar product. Yang kedua adalah cross product ya, atau perkalian cross. Ini tadi perkalian dot, ini perkalian cross, atau disebut juga vektor product, karena memang hasil perkalian dari cross ini hasilnya adalah vektor ya. Kalau di atas tadi skalar, perkalian dot hasilnya skalar, besaran skalar, sedangkan perkalian cross hasilnya adalah vektor, sehingga dia disebut juga vektor product. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan bahas tentang dot product ya, atau perkalian dot, atau tadi juga bisa disebut perkalian skalar ya, atau scalar product. Nah, maka untuk perkalian dot ya, dia didefinisikan, misalnya kita punya vektor A dot vektor B ya, atau A dot B, itu didefinisikan sama dengan besar dari vektor A kali besar dari vektor B cos theta. Theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B ya, sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Vektor A dan vektor B membentuk sudut theta. Jadi definisinya seperti ini. Kemudian dalam dot product berlaku kaidah komutatif ya, bahwa A dot B itu sama dengan B dot A. Jadi biar dibolak-balik tidak ada masalah ya, hasilnya sama saja. Nah, sekarang kita coba menggali lebih jauh. Kita akan coba melihat dengan komponen vektor ya. Misalnya kita punya vektor A ya, dengan komponen AX vektor satuan I tambah AYJ tambah AZK. IJK ini adalah vektor satuannya ya, yang besarnya adalah satu satuan, sedangkan AX, AY, AZ adalah komponen dari vektor A pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya, misalnya seperti itu. Begitupun untuk vektor B ya, dia seperti ini juga, BXI tambah BYJ tambah BZK, IJK juga ini adalah vektor satuan ya. Sebelum kita mendotkan antara vektor A dan vektor B, nah terlebih dahulu kita coba belajar sedikit tentang vektor satuan ya. Nah, karena nanti ada kaitannya. Misalnya tadi seperti ini ya, ada X, Y, Z. Nah, tentu vektor satuan I kan selalu identik, atau memang selalu sih ya, setiap kali ya, pasti vektor satuan I itu arahnya pada sumbu X, J arahnya pada sumbu Y, K arahnya pada sumbu Z ya. Sepertinya ini sudah kesepakatan ya, sepertinya sudah kesepakatan seperti itu. I arahnya pada sumbu X, J arahnya pada sumbu Y, vektor satuan K arahnya pada sumbu Z ya. Maka kalau kita dotkan ya, misalnya I dot J ya, I dot J itu kan berdasarkan definisi di atas tadi, I dot J berarti besar I ya kali besar J cos sudut yang terbentuk antara I dan J. Nah, di sini X, Y, Z ini kan dia saling tegak lurus ya. Jadi X tegak lurus dengan Y, Y juga tegak lurus dengan Z, begitupun Z tegak lurus juga dengan X. Jadi ketiga ini saling tegak lurus. Otomatis vektor satuan juga ini saling tegak lurus ya. Nah, maka I tegak lurus dengan J, J tegak lurus dengan K, K tegak lurus dengan I. Kalau tegak lurus sudutnya adalah 90 ya, 90 derajat. Cos 90 kan 0. Berarti hasil dari I dot J adalah 0. Nah, berarti kalau sudutnya 90 derajat atau tegak lurus, pasti kalau didotkan hasilnya 0. Maka karena semua ini saling tegak lurus, otomatis J dot K juga 0 ya. Kenapa? Karena sudut yang terbentuk antara J dan K kan 90 juga ya, tegak lurus juga.
maka j.k 0 juga, k.i 0 juga ya. Nah, ini sama saja, i.j, j.i sama, j.k, k.j sama ya, kan tadi kan sifat komutatif. Maka semua hasilnya 0 ya. Jadi i.j, j.k, k.i semua hasilnya 0 karena sudutnya 90 derajat. Cos 90 0. Berikutnya kita akan coba melihat jika didotkan dengan dirinya sendiri ya, misalnya i.i, j.j, k.k. Nah, kalau i.i ya berarti sesuai definisi tadi kan, besar I kali besar I cos sudut yang terbentuk antara I dan I tadi. Nah, kita lihat i.i tentu sudut yang terbentuk kan 0 ya. i.i kan I didotkan dengan dirinya sendiri ya, misalnya berarti hasilnya kan sudut yang terbentuk kan 0 ya. Nah, berarti cos 0. Besar vektor satuan I kan, vektor satuan kan vektor yang besarnya satu satuan. Berarti besar I adalah 1, ini juga 1, cos 0 juga 1, berarti hasilnya 1 ya. Nah, berarti ini juga berlaku untuk j.j ya. Pasti juga hasilnya adalah 1. Begitupun untuk k.k. Ini juga hasilnya 1 ya. Karena kan cos 0 1 ya. Hasilnya adalah 1. Maka kita akan coba mendotkan ya. Kita coba dotkan a.b ya. Di sini saya tulis saja di sini vektor a dot vektor b ya. Nah, berarti ini kalau kita jabarkan berdasarkan komponen-komponen dan vektor satuannya ini, berarti ini ada axi ya tambah ayj tambah azk ya. Ini ya. Kemudian dot ya, begini kan. B-nya adalah bxi ya tambah byj tambah bzk. Nah, gini kan. Kita tinggal jabarkan, masukkan saja persamaan ini kan. Tentu kalau perkalian dot seperti ini ya, dia berlaku sebagaimana perkalian biasa, yaitu suku ini akan mendot semua yang ada di sini. Berarti ini dot ini tambah ini dot ini tambah ini dot ini ya. Nah, kemudian ini lagi ini dot ini tambah ini dot ini tambah ini dot ini, begitupun yang ini lagi. Jadi berlaku perkalian biasa. Jadi ini akan mengalir semua yang ada di sini. Begitupun ini akan mengalir semua yang ada di sini. Ini juga akan mengalir semua yang ada di sini. Tentu kalau kita jabarkan lumayan panjang ya. Tetapi karena tadi kita sudah lihat ya bahwa jika didotkan ya antara vektor satuan, kalau bukan didotkan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah 0 ya. Ini kan i.j 0, j.k 0, k.i 0. Yang memiliki nilai hanya i.i, j.j, k.k. Itu ada nilainya yaitu 1. Maka tanpa perlu kita jabarkan, kita sudah bisa meringkasnya ya, bahwa ini kan misalnya ini dot ini. Ini kan ada nilainya ya, karena di sini ada i.i. Nah, sekarang kalau axi dot byj misalnya, di sini kan ada i.j berarti kan. Nah, tentu hasilnya 0 ya, karena ini kan i.j 0. Nah, begitupun untuk ini didotkan dengan yang ini 0 juga ya, karena ada i.k. Hasilnya 0. Nah, maka begitupun yang lain. Yang tersisa dari perkalian dot ini hanya ax bx ya, i.i begini ya, ax bx i.i seperti ini kan. Kemudian tambah ya ay by ya, j.j tambah az bz k.k. Gini kan yang tersisa. Karena kan selain ini tentu hasilnya 0 ya, hasilnya 0. Berarti yang tersisa tinggal ini yang memiliki nilai. Nah, jadi karena i.i tadi 1 ya, berarti yang tersisa tinggal ax bx ya, atau ya ax bx ya, tambah ay by tambah az bz ya. Nah, inilah hasil perkalian dot dari a dot b ini ya, ax bx, ay by, az bz. Nah, kita akan coba mengerjakan contoh soal ya. Misalnya ada vektor a ya dengan komponen dan vektor satuan, misalnya 3i ya tambah 6j tambah 9k ya. Nah,
kemudian ada vektor B ya, yaitu min 2i tambah 3j ya tambah k. Misalnya seperti ini ya. Kita punya vektor A 3i tambah 6j ya tambah 9k, kemudian vektor B min 2i tambah 3j tambah k. Kalau pertanyaannya berapa sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B ini ya, tetanya, nah, maka kita bisa memanfaatkan persamaan ini tadi ya, persamaan ini dan persamaan ini ya. Kita bisa memanfaatkan persamaan ini dan persamaan ini. Maka kita gunakan dulu ini ya, dimana A dot B ya. Nah berarti kalau A dot B ini kan kita ikuti saja ini ya, berarti 3 kali min 2 ya, seperti itu ya, 3 kali min 2 tambah 6 kali 3 ya tambah 9 kali 1 gitu kan. Ini kan AX BX AY BY tambah AZ BZ, berarti 3 kali min 2 tambah 6 kali 3 tambah 9 kali 1. Di sini kan ada 1 ya, 1K. Nah berarti ini hasilnya adalah min 6 ya tambah 18 tambah 9 ya, hasilnya adalah 21 kan ya. Nah kemudian kita gunakan persamaan ini ya, kita gunakan persamaan ini, tapi sebelum itu kita harus ini kan, kita gunakan persamaan ini, tapi sebelum itu kita harus cari dulu besar dari vektor A dan besar dari vektor B ya. Nah untuk besar dari vektor A ya, nah ini kan cara mencari besarnya berarti 3 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 9 kuadrat ya, gini kan. Jadi 3 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 9 kuadrat dalam akar kuadrat. Nah ini hasilnya adalah 9 tambah 36 tambah 81 gini ya. Nah ini hasilnya adalah 3 akar 14 ya, 3 akar kuadrat dari 14. Silahkan kalian jabarkan ya. Berikutnya besar vektor B ya, berarti ini karena meninjau besar berarti negatif ini kita ubah jadi positif ya, berarti 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 1 kuadrat gini kan, karena kita melihat besar. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, di sini kan ada 1 ya, 1 kuadrat. Berarti ini hasilnya adalah 4 tambah 9 tambah 1 ya. Nah atau hasilnya adalah akar 14. Maka kita gunakan persamaan ini tadi karena kita mencari sudutnya ya, yaitu A dot B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B cos theta. Theta ini yang kita cari kan. A dot B kan tadi hasilnya kita sudah dapat ya, yaitu 21. Kita masukkan 21 sama dengan besar vektor A tadi 3 akar 14 ya, 3 akar kuadrat dari 14 kali besar vektor B adalah akar kuadrat dari 14 cos theta. Maka ini 21 ya sama dengan ini kan 3 akar 14 kali akar 14 kan 14 ya. Jadi kalau ada akar A kali akar A ini sama saja dengan A ya, karena ini kan nanti pangkat kuadrat, nanti pangkat 2 ya. Pangkat 2 nya saling menghilangkan dengan akarnya ya. Nah, maka 3 kali 14 ya cos theta. Nah, berarti cos theta ya sama dengan 21 per 3 kali 14 ya, berarti hasilnya adalah 42 ya. Nah ini sama saja dengan 1/2 kan ya, 1/2. Ini kan bagi 21 1, bagi 21 adalah 2 ya. Nah kalau cos theta adalah nilainya 1/2, berarti theta sudah bisa ditebak ya. Cos berapa yang hasilnya 1/2? Tentu adalah 60 derajat ya. Jadi sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat.